Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya serta nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat bersama. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melaksanakan salat Jumat, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Di antaranya yang pertama, kami menghimbau kepada jamaah sekalian agar terlebih dahulu mengisi saf-saf depan yang masih kosong. Kemudian juga kami mohon untuk mematikan handphone agar tidak mengganggu ibadah salat Jumat. Dan dimohon kepada para jamaah untuk tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbah. Yang kedua, petugas Jumat pada hari ini Jumat 6 Desember 2024 selaku imam dan khatib adalah Ustadz Dr. Ahmad Zulkifli MPDI. Selaku muazin adalah Bapak Sigit Cahyo Sasongko, dan waktu Jumat pada hari ini adalah 11:47 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dan senantiasa berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan rangkaian daripada salat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib dipersilakan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, mari kita terus memperbaharui dan meningkatkan rasa syukur serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibarat sebuah ilustrasi gambar piramida, Allah itu berada di puncak ujung tertinggi. Semakin hamba ataupun pasangan hidup kita, apapun itu, apakah ia pekerjaan, jabatan, serta amanah, semakin kita mendekat kepada ujung puncak piramida tersebut, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mendekatkan kita dengan apa yang menjadi harapan serta cita-cita kita. Tetapi semakin kita menjauh dari puncak kerucut piramida tersebut, maka hakikatnya Allah pun akan memberikan jarak spasi yang begitu jauh. Mungkin kita pernah melihat jika ada pasangan suami istri dalam keadaan yang sangat dekat dengan pasangannya, tetapi dia berteriak luar biasa. Karena apa? Memang ada jarak, ada spasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di antara keduanya. Pun sama, siapa pekerja, profesi apapun yang kita jalani hari ini, jika kita terus mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepadanya, maka hakikatnya apa yang menjadi cita-cita kita pasti akan didekatkan, bahkan diberikan solusi atas apa yang menjadi problematika kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah suatu ketika Nabi ditanya, "Ya Rasul, apa sih yang mendekatkan manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An aktsaril jannah." Maka Rasul menjawabnya, "Taqwallah wa husnul khuluq." Bertakwalah kepada Allah dan memperbaiki budi pekerti kalian. Itu dua jalan yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi bahwa siapa yang bertakwa kemudian menjalin hubungan baik dengan sesamanya, bahkan kepada semesta yang menjadi alam sekitarnya, maka pasti ia akan didekatkan, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kemudian sahabat melanjutkan pertanyaan, "Ya Rasul, terus apa yang kadang menjerumuskan manusia, menyeretnya masuk ke dalam jurang api neraka?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang bisa menarik manusia, menyedotnya masuk ke dalam api neraka adalah ketidakmampuannya dalam menjaga mulutnya dan menjaga kemaluannya.
Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita hari ini sangat mudah dalam mendapatkan contoh real di mana ketika manusia tidak mampu menjaga lisannya, maka pasti manusia ataupun alam semesta akan mengutuknya, bahkan melaknatnya. Tetapi siapa yang mampu menjaga lisannya, maka ia pasti akan selamat, karena memang itu adalah janji sekaligus garansi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat hari ini banyak sekali saudara-saudara kita yang terjerumus, bahkan terperosok dalam maksiat kehinaan karena ia tidak mampu menjaga farjnya atau kemaluannya. Dalam tanda kutip hari ini, dulu orang tua kita untuk melakukan maksiat dia harus keluar rumah dan harus menampakkan diri. Tetapi sedikit berbeda dengan kita yang hidup di zaman modern kontemporer ini. Tanpa kita keluar rumah, semakin kita malah bersembunyi, maka kemampuan bahkan peluang untuk melakukan maksiat itu sangat terbuka lebar di hadapan kita. Maka untuk membentenginya, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, detik ini kita sudah berada di Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahkan melalui penjelasan para ulama mengatakan bahwa disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan sahabat-sahabatnya terkadang harus berhijrah ke Hudaybiyah karena adanya serangan bahkan gangguan dari kaum musyrikin pada saat itu. Kemudian ternyata di bulan ini sahabat bahkan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir di bulan ini, yakni Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada seorang ulama yang sangat karismatik, bahkan kajian tentang ilmu yang telah ditorehkannya bahkan hingga hari ini, yakni Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali adalah lahir pada bulan ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga patut bersyukur di negeri yang kita tempati ini, di Indonesia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni kita telah menyelesaikan pesta demokrasi kita. Alhamdulillah, seandainya pesta demokrasi itu dilarang, tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang dilarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan alarm untuk meninggalkannya. Tetapi ternyata tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kepala negara pada saat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat cerdas, pandai mengatur manajemen keuangannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat setiap potensi yang ada pada sahabatnya, maka ia memberikan amanah tersebut. Maka insya Allah kita hari ini yang bekerja mengurus manajemen keuangan kenegaraan, insya Allah itu adalah bagian dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap amanah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh yang terus harus kita toleransikan, bahkan kita sebarkan sampai akhir zaman, bahkan sampai menutup akhir hayat kita, adalah contoh yang indah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara, hampir semua sahabat yang duduk bersamanya itu pasti menghafal apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana ayyahfidhah ma yaqra wa ma yablughu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat seperti itu, bahwa ternyata begitu santunnya Rasul, begitu indahnya, begitu tertata dan tersistemnya retorika yang disampaikan dari mulutnya yang mulia tersebut, maka hampir semua sahabat bisa mengulangnya dengan tepat apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebenarnya yang harus kita contek, harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini.
bahwa semoga apa yang keluar dari mulut kita semuanya dapat mendatangkan manfaat, bersyukur, mampu memberikan maslahat untuk umat. Jangan sebaliknya, malah kita menorehkan dari lisan kita, na'udzubillah, kata-kata yang tidak senonoh ataupun bisa menyakiti hati saudara kita yang lainnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kenapa lidah itu ditaruhnya di dalam mulut kita dan dipenjara oleh, mohon maaf, organ tubuh yang diyakini paling kuat di dalam tubuh kita. Mohon maaf, gigi bisa ditelusuri. Itu adalah organ tubuh yang hampir adalah organ yang paling terkuat dalam tubuh kita. Kemudian itu dijejerkan, dibariskan. Kemudian dia menjadi security untuk menjaga lisan ini. Tetapi mohon maaf, lidah yang tidak bertulang ini, lidah yang sangat lentur ini, ternyata mampu menerobos pertahanan dari gigi-gigi kita. Maka sebagai insan yang bertakwa kepada Allah, sudah sepantasnya ia mengetahui hakikatnya, kenapa ia diciptakan. Semoga lisan kita selalu kita gunakan untuk berzikir, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur untuk kita mentilawahkan Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang dilarang oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari terus mengunduh rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika kalian memang mengaku beriman kepada Allah, maka katakanlah yang baik. Kalau tidak mampu, maka cukuplah bagian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku, ketika saudara-saudara dalam keadaan ada pekerjaan yang begitu menghimpit dan menekan, yakinlah jika ingin mengambil pertolongan dari Allah, bahkan pertolongan dari malaikat, berselawatlah. Jika ada beban hidup yang begitu luar biasa susahnya, begitu dahsyatnya, maka bukalah kuncinya dengan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa adit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat.
اللهم ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في بلادنا إندونيسيا يا الله ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa'taqidu sawu suhufakum fa inna tasfiyatas suhuf min tamamis shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.